pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Prihatin dari MTS Nurul Taqwa Manado. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran IPS batch 3 tahun 2022 Kemenak di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice pada pelaksanaan PPG saya dengan judul meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas 8 MTS Nurul Taqwa Manado dalam mengikuti pembelajaran IPS. Nah, terkait dengan situasi yang menjadi latar belakang pada best practice ini adalah 1. Motivasi belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, guru belum menguasai model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, kemampuan guru masih rendah dalam bidang TIK untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang keempat, kurangnya kemampuan guru merancang perencanaan. Kemudian, kenapa ini menjadi penting untuk dibagikan? Karena 1. Sebagian guru memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi guru-guru lain. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Untuk peran dan tanggung jawab pada praktek ini adalah guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, adapun tantangan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Membuat peserta didik mau mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Membuat peserta didik semangat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih percaya diri. Yang keempat, mampu membuat peserta didik aktif dalam kerja kelompok dan diskusi. Yang kelima, kurangnya penggunaan TPACK dalam proses pembelajaran. Yang keenam, guru kesulitan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pihak yang terlibat. 1. Guru dalam kemampuan pedagogik dan profesional. 2. Peserta didik di kelas 8, dalam hal ini keaktifan dan kesiapannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, teman sejawat sebagai observer terhadap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kepala madrasah sebagai pengamat dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pada saat aksi, langkah yang dilakukan adalah 1. Pemilihan media pembelajaran inovatif, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran inovatif dengan bantuan PowerPoint, LKPD, dan handout yang menarik, serta penggunaan aplikasi Google Drive dan Quizzes untuk pengerjaan tugas-tugas yang dilakukan dalam kelompok maupun mandiri. 1. Model pembelajaran cooperative learning tipe START adalah sebagai berikut. 1. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang secara heterogen, campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat, guru memberi kuis
kepada seluruh peserta didik. Yang kelima, memberi evaluasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang kedua, proses pembuatan media pembelajaran. 1. Mengumpulkan materi. 2. Menyiapkan slide. Ketiga, menyiapkan tujuan pembelajaran. Keempat, pengisian konten materi. Dan yang kelima, menayangkan video pembelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini adalah 1. Guru. 2. Peserta didik. 3. Teman sejawat. 4. Kepala madrasah. Dan yang kelima, kameramen. Dan untuk sumber daya yang diperlukan adalah 1. Buku siswa dan guru IPS kelas 8. Kedua, internet. Ketiga, laptop. 4. Proyektor. 5. Printer. 6. Kertas. 7. Alat dan bahan lainnya. Untuk dampak terlihat 1. Banyaknya respon peserta didik dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan, baik melalui LKPD, Google Form, maupun Quizzes. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik membangkitkan gairah belajar peserta didik. Adapun hasilnya efektif, berhasil dengan terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan faktor keberhasilannya adalah 1. Kemampuan pedagogik guru terupgrade. 2. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan hasil belajar yang maksimal. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, pengalaman pembelajaran yang dapat diambil adalah guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran dan memilih model pembelajaran inovatif agar pembelajaran menjadi menarik, menantang, dan menyenangkan, sehingga dapat membuat peserta didik menjadi aktif. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Demikian tadi terkait dengan best practice yang bisa saya buat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan kita harus tetap semangat untuk menjadi guru profesional sehingga nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Walaupun kita tidak bersua secara langsung, tapi kekompakan yang terjalin menjadikan kita seperti keluarga baru yang saling menguatkan. Demikian video praktis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.